Ceritaku ini berawal ketika aku berkunjung ke sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan. Di sana aku bertemu dengan seorang gadis yang parasnya sangatlah cantik. Singkat cerita, setelah sekian lama kami berhubungan, aku berniat menikahi gadis tersebut. Tapi niat baikku itu ditentang oleh teman baikku dan orang tua angkatku. Mereka berkata, "Kamu cari saja gadis lain di desa ini, tapi jangan si Bunga." Aku heran, kenapa? Apa alasannya? Kalian tidak setuju aku menikahinya? Mereka cuma menjawab, "Nanti kamu menyesal di kemudian hari." Jujur, jawaban tersebut tidak cukup meyakinkan aku. Aku pun bersikeras ingin menikahi Bunga, si kembang desa. Akhirnya, mereka menyetujui apa yang menjadi pilihanku. Dari sinilah cerita mistis itu berawal. Setelah beberapa bulan berlalu, aku mulai penasaran. Ada keanehan dan kejanggalan pada istriku. Salah satunya, dia tetap tidak ingin memiliki anak. Alasannya pun sangat tidak masuk akal bagiku. Adapun kejanggalan yang lain, di antaranya adalah hampir setiap malam kami tidak dapat tidur bersama. Kemudian aku dilarang masuk kamar dan sering aku mencium bau busuk di saat tengah malam. Dan setelah pagi hari, aku sering mencium aroma istriku berbau hamis. Ini membuat kecurigaanku semakin meningkat. Aku pun memutuskan menyelidiki apa yang terjadi dengan istriku. Tanpa diketahui istriku, aku mencari kunci duplikat kamar kami. Aku ingin membuktikan ada apa dengan istriku dan kenapa aku tidak boleh tidur bersama dengan dia. Pada malam Jumat, istriku melarang aku tidur di kamar dan menyuruh aku tidur di luar kamar. Aku pun menuruti apa yang diperintahkan istriku pada waktu itu. Akan tetapi, malam itu juga aku memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan istriku selama ini. Sekitar jam 1 malam, dengan kunci kamar duplikat, aku mencoba membuka pintu kamar. Dengan bulu kuduk yang merinding, dan aku kaget bukan kepalang. Setelah aku melihat tubuh istriku tanpa kepala, terbaring di kasur kamar itu. Tapi anehnya tidak ada setetes darah pun yang keluar dari leher tersebut. Dengan napas yang tidak teratur dan detak jantung yang semakin kencang, aku keluar dari kamar itu. Dan seolah tidak percaya apa yang baru kulihat. Aku baru sadar selama ini istriku adalah kuyang.
Setelah pagi hari, ketika istriku keluar dari kamar dengan mata yang melotot dan tatapannya yang tajam, alangkah marahnya istriku kepadaku ketika dia tahu bahwa aku masuk kamar tadi malam. Maka terjadilah pertengkaran hebat di antara kami. Pada saat itulah aku memutuskan untuk keluar dari rumah dan memutuskan meninggalkan kampung tersebut.